Cap nguri uri ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, sehat-sehat semua. Welcome back, balik maning nang Festakes, Festa Cap Podcast. Masih bersama aku Kori Alfizana. Kori di sini aku dan ada narasumber juga akan menemani kalian semua yang ada di rumah yang emang udah menunggu-nunggu episode-episode dari Festakes. Emang ada yang nunggu ya? Ada lah ya. Anggap aja ada yang nunggu ya. Ya, langsung aja kita di sini kedatangan narasumber yang emang udah nggak perlu ditanyain lagi sosoknya seperti apa ya. Langsung aja kita ngobrol santai bersama dengan Mas Aji. Halo Mas Aji, apa kabar? Hai. Kok Hai. Hai juga. Iya. Iya. Halo, Iya. bisa diperkenalkan siapa Mas Aji ini sebenarnya? Enggak perlu kayaknya ya. Oh, nggak perlu. Gaya nama saya Dian Aji, cukup. Udah cukup. Sekarang kesibukannya apa Mas? Nganggur. Ya, seperti ini ya. Sedikit menyibukkan diri. Gimana tanggapannya Mas tentang COVID ini? Parah sih ya. Parah. Iya, semoga segera pulih kembali biar kita bisa bekerja dan melakukan kegiatan seperti semula. Amin. Nah, sekarang kan kita udah ada Mas Aji nih. Nah, Mas Aji ini kan Wakil Ketua Festacap tahun 2020. Boleh dong aku nanya-nanya seputar Festacap? Iya, boleh. Oke. Santai kan ya? Iya, santai aja, Jegong boleh. Sambil minum itu kalau ada. Oke, thank you. Iya. Oke, Mas. Iya. Kan tahun ini Mas Aji tuh menjabat sebagai Wakil Ketua ya. Oh iya ya. Iya nggak sih? Baru tahu malah iya. Udah dikasih tahu malah Iya iya. kan, sebagai wakil ketua. Nah pasti kan ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Mas Aji sendiri. Bisa diceritain nggak ke teman-teman semua yang ada di rumah, kesulitan apa sih yang dihadapi oleh Mas Aji selama ini udah berapa bulan ya berarti dari awal? 3 bulan kayaknya ya. 3 bulan 3 ya. bulanan, Iya. Bisa tolong diceritakan Mas? Ya tentunya kesulitannya karena ada COVID kan, pandemi ini jadinya kita jadi nggak bisa ketemu, nggak bisa rapat, jadi kita rapatnya harus online. Tetap beda kan sebenarnya ketika lagi rapat beneran yang berkumpul dan yang online, sinyalnya lah apanya lah. Jadi sebenarnya gara-gara situasi COVID ini membuat kita jadi kesulitannya di situ sih. Jadi tidak bisa secara intensif untuk bertemu dan membahas secara langsung. Padahal yang namanya organisasi seenggaknya kita harus bertemu untuk menyatukan pikiran ya kan ya bener Mas. banget. Berarti kendalanya ya itu pada Keterbatasan ruang dan waktu. Iya betul. Terus ada kesulitan lain nggak Mas? Mungkin dari anggota panitianya atau mungkin dari Mas Ajinya sendiri itu gimana Mas? Kalau anggota panitia kebetulan kita sangat kompak. Kita satu gerakan, satu hati, asik. Cuman lebih ke ya gini, kayak kita sama-sama tahu ya gara-gara pandemi ini semua sektor, hampir beberapa sektor itu menurun jadinya. Ya di dana kita sedikit kesulitan sponsor segala macam, tapi ya, Mas? sedikit tapi itu tidak membuat kami goyah, asik. Tetap jalan dong. Oh gitu, baik. Kira-kira untuk so far kesulitan ini udah ada solusinya belum Mas? Atau gimana sih cara kita tuh menghadapi kesulitan ini nih? Sebenarnya kalau cara lebih ke kita fokusnya bukan dengan apa yang tidak bisa kita lakukan ya, lebih fokusnya ke apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi nggak mikir soal ntar kalau ada COVID kita nggak bisa gini, kita nggak bisa gitu, nggak sih. Kita fokusnya lebih ke lagi ada COVID kita bisa ngapain aja. Jadi kita fokusnya lebih ke situ sih. Mencari celah untuk Bener banget. Iya. Berarti untuk sekarang ini kan Festacap ini udah tahu dong Mas diajarkan secara online. Iya lah, orang wakil ketua. Online ya. Online lah ya. Tanggapannya Mas Aji mengenai Festacap online gimana Mas? Maksudnya apakah Mas Aji optimis bakal sepecah tahun-tahun lalu ataukah malah pesimis dengan keterbatasan festival ini? Tentunya sangat optimis dong. Soalnya kayak ini kita membawa warna dan gaya baru terhadap Festacap dari sebelum-sebelumnya. New style, new normal. New style, iya kan udah new normal kita harus new style dong. Betul. Jadi tetap optimis, maksudnya tetaplah bisa ngebrak dengan sistem dan
format yang lebih baru lagi. Karena kita punya kejutan yang banyak ya Mas. Iya. Terus gimana Mas tanggapan yang lainnya? Saya bisa menanggapi dengan ketawa tadi. Tadi tanggapan saya. Tadi tanggapan Ada yang saya. kejeduk Iya. Tanggapan saya ketawa tadi. Ya, gimana lagi dong udah. Iya. Sistemnya udah gini kan. Iya. Kita fokus semaksimal mungkin, tetap optimis. Tunggu aja deh, pasti kita bakal membawa warna yang baru tentunya dengan goals yang tidak seperti biasanya. Seperti itulah. Oke. Berbicara mengenai goals. Kalau tahun lalu kita kan targetnya emang untuk semua kalangan, ya kan, dari yang masih anak-anak, dari yang remaja, bahkan orang tua. Kita Janda. semua. Duda. Duda. Ya kita Ya, pokoknya boleh. mencakup semua kalangan. Gimana semua kalangan ini bisa tahu Festacap dan tahu kebudayaan yang ada di Cilacap. Nah untuk tahun ini, untuk target khususnya itu ke siapa Mas? Sebenarnya kalau ngomongin soal target, karena Cilacap kan besar banget ya. Jadi sulitnya akses warga-warga Cilacap dari seluruh penjuru itu membuat kita kesulitan untuk bisa mencapai semua titik itu. Akhirnya dengan adanya konsep virtual ini sebenarnya malah bisa langsung ke beberapa bagian Cilacap yang berada di titik paling luar, titik paling jauh. Jadinya memang mereka bisa mengakses Festacap yang karena dulu kan diadain di kota kan. Jadi teman-teman yang ada di pedesaan, yang ada di batas kota tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Jadi ini salah satu wadah lah dan jalan buat. Targetnya bisa dikatakan para pemuda dan orang Cilacap yang sudah lupa akan Cilacapnya. Asik. Begitu. Iya. Atau juga kan kalau misalkan kita diadakan secara online, orang yang di luar Cilacap pun bisa ikut menyaksikan ya. Benar banget. Iya. Kita bisa sekalian Sharing. menunjukkan ya bahwa Cilacap punya ini loh gitu. Betul. Iya, setuju sih aku sih. Cuman ada nih kan, kalau misalkan diadakan secara online pasti ada kan kesulitannya. Kayak yang Sinyal, benar. kemudian untuk publikasi juga yang nggak tahu bakal gimana. Nah, itu menurut Mas Aji gimana tuh yang kayak misalkan kita ngadain online terus live. Terus ada orang-orang yang mana daerahnya tuh ya bisa disebut dengan sinyalnya kurang Iya, gitu. bosok ya. Blusuk Mas. Blusuk ya, terus. Nah, itu gimana tuh Mas? Cara biar mereka ikut bisa menyaksikan festival kebudayaan Cilacap ini. Ya ini juga perlu diluruskan ya. Maksudnya kan bukan berarti ketika tadinya konsep kita offline, maksudnya kita di suatu tempat secara bersamaan berkumpul gitu kan. Setelah kita beralih ke online langsung kita cuma live, itu nggak gitu juga. Jadi target kita malah jangka panjang. Jadi untuk beberapa tahun ke depan. Jadi dengan diunggahnya video-video Festacap ini, bagi para pemuda dan anak-anak warga Cilacap, suatu saat nanti ketika mereka sedang mencari informasi soal Cilacap dengan kata kunci Cilacap, mereka bakal menemukan video-video kita. Jadi kita akan fokus di 3 faktor, yaitu ada edukasi, rekreasi, dan inovasi seperti itu. Malah dapat bocoran nih. Iya dong ya. Kamu sih mancing terus. Iya. Terus kan tadi kan udah membahas ada 3 faktor. Edukasi, apa lagi tadi Mas? Rekreasi dan inovasi. Betul. Itu boleh dikasih bocoran nggak Mas? Kira-kira apa aja? Untuk tahun ini. Kamu kepoan ah. Jadi lebih ke apa ya? Kita meluruskan target. Maksudnya kita tahu kan Cilacap itu ada 2 faktor kan, ada yang di perkotaan, ada yang urban, ada yang rural di pedesaan. Jadi kita pengennya bisa menjamah kedua faktor tersebut. Jadi untuk edukasinya mungkin kita bakal mengadakan sebuah riset atau segala macam lah untuk kita menghasilkan sebuah karya yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk beberapa tahun ke depan. Kalau untuk edukasi, tadi edukasi ya. Kalau rekreasi kita dengan menyuguhkan beberapa karya seni yang emang untuk unsur hiburan, untuk unsur ya sekedar rekreasi lah gitu. Jadi kita rekreasinya ada, edukasinya juga tetap ada dan dikemas dengan inovasi dengan gaya yang baru seperti itu. Nggak paham kan? Saya juga. Sedikit bingung ngomongnya, tapi ya intinya seperti itulah gitu. Ya intinya gitu. Emang tujuannya kita kan mengedukasi kan sebenarnya kan. Benar. Tetap
inti dari Festa Cap ini adalah kan mahasiswa itu ingin mengedukasi masyarakat Bener sebagaimana masyarakat ini bisa kenal dengan Bener. kebudayaan Cilacap. Tapi tahun ini kan nggak ada maksudnya tahun ini kan bukan cuma terfokus pada kebudayaan doang. Kita juga bakal mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Benar. Iya. Menurut Mas Aji, seberapa pengaruhnya COVID-19 dengan Festa Cap ini nih? Sebenarnya asik. Mulai serius ya. Kalau ngomong soal mempengaruhi itu bisa dikatakan mempengaruhi, bisa juga enggak. Kalau mempengaruhi itu tadi, jadi beberapa faktor kita terganggu. Soal tadi yang kita bisa rapat, kita bisa ngadain di suatu tempat, mengumpulkan orang secara banyak, mendatangkan massa itu bisa, itu mempengaruhi banget loh. Jadi kita nggak bisa melakukan itu. Tapi kalau dibilang mempengaruhi banget juga enggak. Soalnya kan sekarang udah modern man gitu loh. Iya. Udah ada Modern, man. udah ada gawai gitu kan, gadget everywhere, you know lah. Jadi kita harus upgrade lah dari yang tadinya cuman di satu tempat berkumpul, desek-desekan. Kita sekarang mulai ke online. Jadi bukan sebuah alasan sih untuk kita diam aja. Jadi bisa lah kita bikin stand online gitu. Tunggu aja. Oh, Itu bisa. kejutan itu, kejutan. Iya. Oke. Bisa diterima. Cuma aku mau nanya, apakah Mas Aji nyaman dengan keadaan seperti ini? Sebenarnya enggak, saya mau pindah dari tadi loh. Nggak maksudnya nyaman Saya enggak dengan- nyaman ya. Lain Gimana? Iya, Jadi iya. nyaman dengan keadaan di mana tuh dilakukan secara online. Semua hal dilakukan secara online. Nyaman gak sih Mas? Sebenarnya enggak banget. Soalnya kayak kita bilang soal festival. Festival itu kan formatnya kayak hajatan ya, besar, Iya. mendatangkan massa, Ramai. huru-hara, ramai, perang, wah enggak ya. Enggak. Jadi itu kan formatnya seperti itu. Dengan sekarang kita mengonsep secara virtual, feelingnya beda. Apa ya? Maksudnya pasti beda lah. Nyawanya beda. Betul banget. Jadi dari para penggemarnya Festa Cap dari tahun-tahun sebelumnya yang udah melihat Festa Cap sebagai festival dengan kemeriahannya, sekarang mereka menikmatinya dengan cara yang berbeda. Pasti tetap bagus, cuman feelingnya pasti bakal beda. Harus menyesuaikan lagi. Seperti itulah. Iya, harus beradaptasi. Belibet banget deh lidah gua. Harus beradaptasi Benar dengan banget. keadaan yang Benar, ada. beradaptasi. Dengan cara berpikir gimana sih ya solusinya kalau misalkan kita masih dalam keadaan new normal ini. Kalau new normal tuh harus apa aja sih Mas? Lah itu juga protokol new normal yang sebenarnya bikin kita sedikit bingung kalau kita tetap memaksakan mengadakan festival secara offline dengan langsung adanya itu kan kayak jarak harus kita batasin kan, harus dengan duduk, harus disemprot dulu lah segala macem, mandi wajib, enggak ya. Jadi pasti bakal ribet banget, pasti bakal kok saya emosi lama-lama. Jadi itu kayak intinya ribet banget lah untuk protokol. Sebenarnya itu emang protokol yang harus kita lakukan. Iya. Cuman untuk mensiasati itu, pastinya kita nggak mungkin dong menahan orang yang mau datang terus kamu nggak boleh datang, nggak mungkin juga kan. Enggak, kalau misalkan lucu lagi kalau misalkan festival terus orangnya dijarak-jarak. Lah itu kan jadi kayak Kita mau senam SKJ. goyangnya diganti-gantian gitu ya, giliran gitu. Kan gak asik banget kan. Iya sih. Sebenarnya bisa, cuman pasti nanti bakal membludak penonton. Maka dari itu kita mengubah format agar antusiasmenya tetap bisa kita tampung, kemeriahannya tetap ada, cuman dengan cara yang berbeda seperti itu. Oke. Cukup melelahkan ya. Capek saya. Jangan sampai tirai jatuh. guys. Ini ada minum gak sih sebenarnya? Ada, cuman saya sulap dulu. Wow, kosong. Jadi kosong. Gak apa-apa. Ini sudah saya minum tadi soalnya. Oh, gitu ya. Pas lagi opening haus, jadi dua-duanya langsung gitu. Aduh, iya. Oke. Oke. Balik lagi ke Festa Cap. Jadi Mas, kan untuk sekarang ini kita lagi ada podcast. Podcast ya benar. Festakes. Benar. Nah menurut Mas Aji ini alasan kita untuk mengadakan podcast ini itu apa sih Mas? Alasannya lebih ke dari tadi itu kan kita kebudayaan ya, kebudayaan dan kesenian. Sedangkan budaya itu kan terus berkembang kan. Jadi kalau kita bilang target kita milenial, anak-anak muda, ya kita harus ngikutin zaman dong. Jadi salah satu perkembangan zaman pada kali ini kan ini podcast. Jadi kita tetap dong ngikutin pergerakan. Jadi tetap podcast adalah salah satu
ya agenda kita lah dalam festival. Emang lagi ngetren juga kan ya Mas? Bener. Orang-orang juga yang kayak anak muda juga pengennya kayak yang lagi ngetren podcast nih. Vestaca bikin podcast, nonton gitu. Semoga. Amin. Skip. Jangan gitu ya. Jangan gitu Gak ya. boleh dong. Gak boleh. Oke, balik lagi. Dari tadi kita kebanyakan bercanda ya. Gak tapi apa-apa biar santai dong. Kan tadi si itu udah serius. Oh iya. Satu lagi itu kan. Pas sama saya santai aja gitu loh. Biar seimbang, ada serius ada santainya gitu. Oke, lanjut ya Mas. Ke Iya. pertanyaan selanjutnya itu aku mau tanya apa ya tadi? Oh, jadi kan kita kan udah masuk tahun kelima Bener, Vestacap. Yang mana bisa dibilang masyarakat udah cukup kenal dengan yang namanya Vestacap, Festival Kebudayaan Cilacap. Orang-orang tuh udah pada tahu acaranya tuh ngapain aja. Nah, menurut Mas Aji, kita tuh udah cukup terkenal ke daerah-daerah yang emang kurang terjamah nggak sih Mas? Kurang terjamah. Maksudnya kita udah dikenal oleh banyak daerah gitu atau belum? Sebenarnya kalau ngomong dikenal udah sih, udah pada tahu. Cuman kalau kita ngomongin soal akses, banyak yang kayak jauh banget kan, alun-alun. Kita katakan misalnya contoh kasus daerah yang ada di ujung paling timur gitu. Dia tahu ada Vestacap, cuman aksesnya dari dia ke alun-alun ini kan pasti jauh kan, keterbatasan waktu, ruang juga. Maka dari itu yang membuat kita kurang menjamah banget. Jadi menurut saya udah sukses sih, udah dikenal banyak orang Vestacap. Berarti publikasi tahun lalu bagus ya? Bagus dong. Parah. Aku sampai ketiduran loh kayak Vestacap gitu. Ya, kayak. Sampai ke bawah tidur gitu Semoga loh. kalian juga gitu ya guys. Iya. Parah. Oke, lanjut Mas nih. Terakhir nih Mas. Harapan untuk Vestacap di tahun 2020 ini dan untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin ada harapan-harapan dari Mas Ajinya sendiri. Pengen Vestacap tuh untuk tahun ini gimana, untuk kedepannya gimana, bisa tolong diceritakan Mas? Oke. Saya harapkan Vestacap tahun ini pastinya ya bakal goals, bakal sampai. Kalau kita bilang ini acara seperti apa, mungkin bisa dikatakan mungkin masih kurang kena karena nggak semua orang mainin media. Tapi acara ini bakal keren beberapa tahun ke depan. Pasti ada yang bilang, kok pernah ya Vestacap bikin kayak ginian? Tunggu gitu aja. Jadi kalau tanggapan saya dan harapan saya, ya lebih kompak lagi dan harus bikin kejutan yang lebih wah lagi. Seperti itu. Pokoknya kita tuh pengen bikin gebrakan gitu. Oh Mas. jelas dong. Saya gebrak Anda. Paling tidak sudah saya gebrak satu kan. Ya gimana? Udah satu gebrakan ya. Kita tunggu gebrakan yang lain ya. Terus ada harapan lain gak Mas? Harapan lain? Iya. Tentunya saya harapkan bahwa semua konten kita, semua agenda kita sampai dan berakibat dan berefek langsung terhadap masyarakat. Maksudnya value-nya langsung kena lah, efeknya langsung kena ke masyarakat. Maksudnya saya harapkan jadi orang-orang pada tahu tentang budaya asli Cilacap, jadi tahu tentang kesenian Cilacap, jadi tahu tentang potensi Cilacap, jadi tahu bagaimana menangani COVID di Cilacap gitu, seperti itu. Iya sih, emang kita fokus ke tujuan kita tuh apalah ya Mas. Nah untuk panitia sendiri mungkin ada harapannya? Untuk panitia? Iya, panitia tahun ini nih. Kan Mas Aji kan sekarang kan sebagai wakil ketua nih. Siapa bilang? Saya yang bilang. Oke, boleh. Nah mungkin kan kalau bisa dibilang kan Mas Aji bapak kedua dari anak-anak Vestacap yang Aku sekarang. ibu. Oh ibu, oh ya istri ya dari ketua ya. Nah mungkin ada harapannya untuk panitia tahun ini biar gimana gitu. Kalau harapannya lebih kompak lagi tentunya kan, dan panitia sudah bekerja sangat maksimal, sangat bagus, sangat keren karena di masa seperti ini ya mereka masih tetap bekerja dan hasilnya maksimal loh. Jadi harapannya tetap semangat, tetap berjuang karena ini tujuannya kan mulia banget untuk kepentingan bersama. Jadi saya harap tetap semangat lah gitu dan jangan lupa tidur. Tuh kan saya ketiduran. Saya ketiduran tadi kan. Kenapa Lupaan Mas Aji saya. bilang jangan lupa tidur? Apakah Mas Aji jarang tidur atau gimana? Karena tidur adalah sebuah kebutuhan.
Oh, Oh iya, begitu. kebutuhan. Manusia bisa hidup 1 bulan tanpa makan, Oke. tapi nggak bisa hidup tanpa tidur, ya nggak sih? Oke. Ya, kalaupun ditahan-tahan juga nggak bisa sih. Mm-mm. Tuh kan ketiduran, tuh kan saya mau coba untuk menahan tapi tidak bisa. Aduh, parah. Aduh, lanjut, malah nggak berguna di pembahasan lama-lama. Iya. Ya gimana? Tanggapannya Mas Aji mengenai mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia ini, itu udah gimana ya? Udah nggak usah di seluruh Indonesia deh, yang ada di Cilacap, apakah udah terlihat bahwa kita tuh sebagai bibit-bibit unggul atau sebagai mahasiswa yang aktif? Yang kita lihat aja deh di Vesta Cap, apakah mahasiswa ini udah bisa dikatakan aktif dan bisa berkontribusi banyak terhadap masyarakat maupun pemerintah? Cocok banget, saya suka pertanyaan ini, asik. Jadi lebih ke gini, maksudnya sebenarnya kan ada beberapa faktor kenapa seseorang itu harus mengenyam pendidikan. Salah satunya alasan dari mahasiswa kan dia pergi ke tempat lain menimba ilmu dan membawa ilmu itu pulang dan diaplikasikan di tempatnya kan. Nah, iya. Jadi sekarang masih banyak maldefinisi, jadi banyak banget tuh yang sekolah dan berpendidikan hanya untuk sekedar mencari pekerjaan, mengupgrade ilmunya sendiri. Jadi saya harapkan buat teman-teman mahasiswa seluruh Cilacap yang tersebar di seluruh dunia, ya jangan lupa lah akan tujuan itu. Kalian pulang dan amalkan ilmu kalian sebelum kalian menggunakan ilmu kalian untuk diri kalian sendiri. Boleh tepuk tangan. Ya seperti itulah gitu. Maaf ya. Bikin keringetan gak sih Mas? Iya, gerah. Kayak saya. olahraga malam ya. Olahraga malam itu apa? Hey. Lari di treadmill ya. Hey. Olahraga malam apa ini? Oke. Tadi kan kita udah bahas nih mengenai kesulitan-kesulitan yang ada di Mas Aji, terus goals juga tadi udah sempat disinggung, terus Bener. podcast, kemudian ada harapan-harapan dari Mas Aji. Udah banyak banget ya aku yang nanya ya Mas. Nggak apa-apa kan ya Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah nih closing. Terima kasih banget buat Mas Aji karena udah menyempatkan waktunya di podcast ini. Kita ngobrol-ngobrol banyak mengenai Vesta Cash ini ya. Vesta Cap ya. Kita cap. Di Vesta Cash. Cash. Nah. Dia gini-gini aja ya. Oke. Mungkin cukup untuk hari ini. Kita Cukup. nanti ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber lainnya. Semoga konten-konten dari Vesta Cap ini tetap menghibur, tetap mengedukasi kalian yang ada di rumah, dan semoga kalian jadi menanti-nantikan episode-episode selanjutnya ya. Harus ya nggak Mas? Harus. Ya, harus. Harus. Ya pokoknya terima kasih ya Mas buat waktunya. Iya, Terima kasih thank you juga buat banget. kru Mana Suaranya. Sukses terus buat kita semua. Semoga Vesta Cap tahun ini pecah. Ya, pecah. Ya udah, kita closing dengan jalan Iya, Mas. Oke. iya. 1, 2, 3. Vesta Cap nguri. Kayak ngomong di sini aku beri. Ulang. Vesta Cap Nguri ora. Assalamualaikum